It's all because of you. What? What? I have. It's not a game, it's a rich thing. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Michael masih mencari cara untuk pelariannya. Sekarang dia mengetes keamanan di malam hari. Matinya tikus itu menandakan di malam hari pun penjagaan sangat ketat. Di pagi harinya, saat gerbang penjara dibuka, Mahon menemukan gelas minuman yang terbawa angin dari luar. Lalu, Michael melihat ada tahanan baru yang baru masuk. Seperti biasa, Sammy menyambutnya dan meminta dompetnya. Karena pria itu menolak, Sammy langsung menghajarnya. Setelah itu, Michael kembali mendapat kunjungan. Lincoln berkata kalau perusahaan mendapatkan buku milik Whistler, itu membuat Michael tidak mempunyai lagi jaminan. Di sini, Michael kembali meminta foto terbaru LJ dan Sarah. Namun Lincoln berkata untuk tetap fokus pada rencananya dan kabur besok. Michael pun meminta Lincoln agar menyiapkan kendaraan saat waktu pelarian tiba. Mobil itu harus terparkir 800 meter dari penjara jam 3 sore besok. Michael tidak punya pilihan karena di malam hari ada patroli mobil. Jadi besok Michael akan kabur di siang hari. Because we're doing this tomorrow. In the middle of the day. Kemudian pria yang baru masuk itu mengatakan pada tahanan lain kalau dia seperti mengenali Whistler. Michael kembali meminta bantuan si remaja untuk mencarikan 2 jam tangan dan binokular atau teropong. Namun untuk teropong hanya Guillermo tua yang memilikinya dan tidak mungkin dia mau menjualnya. Maka dari itu Michael pun diam-diam mencurinya. Kemudian Michael menjelaskan rencana pelariannya besok kepada Whistler. Jadi, Michael akan kabur di siang hari karena hanya 2 penjaga menara yang mengawasinya. Dan besok di lapangan ada pertandingan sepak bola jam 2. Hal itu bisa mengalihkan perhatian dari dalam. Lalu, Michael memanfaatkan sinar matahari yang akan menyorot ke salah satu penjaga, sehingga penglihatannya terganggu. Namun untuk penjaga satu lagi, Michael belum mengetahui kelemahannya. Kesimpulannya, jika ingin melewati mereka, Michael harus mengenalinya. Kembali ke Lincoln dan Sophia yang sedang merencanakan sesuatu. Tak lama, Susan meneleponnya. Susan mengatakan Michael harus segera bergegas dan tidak boleh ada kesalahan. Terlebih saat Whistler bebas, Susan ingin menanyakan teka-teki yang tertulis di bukunya. Sucre yang akan pulang dia dihadang oleh Gusto. Dia mengatakan sudah membuat kesepakatan dengan penggali kuburan sebelumnya. Dan Gusto meminta Sucre untuk menyelundupkan barang ke dalam penjara. Imbalannya $5.000. Karena butuh uang, Sucre pun menerimanya. Kembali ke penjara, Bellick memperingatkan tahanan baru itu untuk berhati-hati kepada siapapun di penjara Sona. Bahkan, Bellick mencoba menarik perhatiannya dengan memberi keju. Setelah Bellick pergi, pria itu memperhatikan Michael yang sudah mendapat jam tangannya. Lalu, Michael membagi rencana dengan Whistler untuk memperhatikan kedua penjaga itu. Karena mereka butuh seseorang lagi untuk mengawasi keadaan sekitar, maka Mahon diikutsertakan. T-Bag ditegur oleh Lechero untuk mendapatkan informasi tentang anak buahnya yang berkhianat.
Lechero pun kembali mendapat kunjungan kekasihnya. T-Bag yang melihatnya langsung diusir. Whistler dibantu Mahon untuk memperhatikan gerak-gerik penjaga. Hingga di waktu tertentu, Whistler melihat penjaga yang memalingkan penglihatannya karena silau. Maybe not. We might just have a break. Berbeda dengan penjaga yang diawasi Michael, dia sangat awas sekali. Sementara itu, Mahon merasa curiga dengan pria baru yang selalu memperhatikan Whistler. Whistler memberitahu Michael kalau sinar mataharinya memalingkan pandangan penjaga, namun hanya sekitar 6 menit. Dan Michael mempunyai ide untuk penjaga yang selalu mengawasi keadaan sekitar. Penjaga itu penggemar olahraga dan mempunyai televisi. Dalam 4 jam terakhir, 2 kali sinyalnya jelek. Tak diduga, pria baru itu diam-diam menuju ke arah mereka. Michael yang sedang menjelaskan rencananya, dia mendengar sesuatu. Ketika dicek, mereka tidak menemukan siapapun. Pria baru itu pun bergerak ke arah lapang dengan terburu-buru. Tak lama, Mahon menghadangnya. Ternyata saat diinterogasi, pria baru ini mengaku kalau dia sebenarnya tidak bermasalah. Untuk itu, Mahon memperingatkannya agar tidak mencampuri urusan orang lain. Dalam perjalanan, Sophia memberitahu Lincoln awal pertemuan dirinya dengan Whistler. Jadi, saat Sophia bekerja di salah satu bar bernama Saint Isabel, Whistler sering datang sendirian. Di tempat itulah Whistler merayunya dan sering memberi hadiah semacam souvenir. Namun tiba-tiba, polisi setempat menghadang mereka. Polisi itu mengatakan jalan ini milik pribadi dan tidak boleh ada yang melintas. Beruntung, Sophia dapat meyakinkan polisi itu, alhasil mereka pun dibebaskan. Mereka pun memutuskan untuk menuju pantai terdekat. Michael sedang memperhatikan sesuatu. Saat dia akan membawanya, sial ada tahanan lain yang melintas. Michael bertanya pada Whistler, mengapa harus besok, tidak bisa lusa? Namun Whistler tidak mengetahui akan hal itu. Di salah satu toko alat selam, Lincoln membeli beberapa barang. Dia pun menanyakan perairan internasional yang berjarak 22 km. Setelah itu, Lincoln membawa kotaknya dan pergi menuju pantai Solana. Di penjara, setelah celepot, wanita itu mengatakan kalau Augusto tidak mau lagi membayar tagihan keperluan celepotnya. Itu artinya wanita ini hanya sebagai PSK yang disewa Lechero. Parahnya, Lechero juga tidak mau membayar wanita ini. Di samping itu, Sucre menyelundupkan barangnya di keranjang buah-buahan. Whistler merasa pesimis, walaupun nanti dia keluar penjara, pada akhirnya dia akan dibunuh. Namun Michael mengatakan, jikalau mereka menginginkan Whistler mati, dalam penjara pun bisa dilakukan. Tapi karena Whistler mempunyai sesuatu, mereka menginginkannya hidup-hidup. Sementara itu, pasokan makanan sudah tiba di penjara. Dan T-Bag memberikan lagi narkoboy untuk Mahon. Namun kali ini tidak gratis. T-Bag menganggap itu sebagai pinjaman. Ternyata barang yang berasal dari Gusto diambil oleh Semi. Guillermo tua menyadari microwave-nya hilang. Rupanya Michael sudah membawanya. Dan Mahon yang sudah memakai narkoboy, dia bisa berpikir kembali. Dia melihat sesuatu yang berhubungan dengan gelas minuman yang dia simpan. Di sisi lain, Michael bercerita kalau dirinya pernah belajar ilmu elektronik dan dia akan menghubungkan sumber listrik ke pemancar yang dapat menghasilkan pulsa. Nah, pulsa itu akan merusak semua benda elektronik. Saat Whistler mencolokkan kabelnya, benar saja semua barang elektronik terganggu. Dan ketika Michael meneropong penjaganya, tak sengaja patulan cahayanya menyebabkan ini. Akibatnya, alarm berbunyi, para tahanan berhamburan menuju lapangan. Lechero menyuruh T-Bag untuk bersembunyi bersama wanita bayaran itu. Kolonel yang datang menganggap cahaya itu berasal dari senjata dengan teropong bidik. Tentu saja, Michael dan Whistler khawatir karena rencananya akan terbongkar. Di tepi pantai, Lincoln dan Sophia berhenti sejenak untuk mengubur kotak yang dia bawa.
Terlihat T-Bag bersama wanita itu berada di dalam lemari. Beruntung petugas yang datang ke sana tidak menemukan mereka. Hingga akhirnya petugas mendapatkan teropong di sel Michael. Bahkan selnya pun dirantai. Dengan mengorbankan salah satu tahanan, Michael tidak tega dan mengakui bahwa sel itu adalah miliknya. It's not a weapon. Michael pun diberikan pertanyaan, "Mengapa kau mengawasiku?" Di sini Michael bingung karena jujur pun salah, kalau tidak jujur belum ada persiapan alasan yang masuk akal. Pasrah untuk ditembak, tiba-tiba Whistler mengaku teropong itu adalah miliknya. Whistler mempunyai alasan kalau dia memperhatikan burung-burung. Dia pun terpaksa mengeluarkan bukunya. Kolonel pun percaya karena alasannya disertai bukti. I was scared. Hurtado. Ya, déjalo. T-Bag sangat ramah sekali kepada wanita bayaran itu. Saat T-Bag pergi, wanita itu melihat laci tempat penyimpanan uang Lechero. Sialnya, wanita itu sangat gugup hingga uang yang dia curi terjatuh. Lalu, T-Bag datang kembali dengan mengatakan dia yang memberinya untuk bekal pulang. Namun Lechero menganggapnya T-Bag sudah melebihi batas. Alhasil, dia pun dijebrod oleh Lechero. Whistler kembali menemui Michael, namun sekarang Michael kebingungan dengan rencana selanjutnya. Whistler pun memberitahu Michael bahwa perusahaan sudah mengambil buku alamatnya. Alhasil, mereka tahu semua orang yang dia sayang dan cara menemukannya. Whistler pun berkata jika Michael tidak bisa membebaskannya, katakan sekarang karena waktunya hampir habis. Michael hanya terdiam. Kembali ke Lincoln, sebelum menguburkan kotaknya, dia memperlihatkan isinya kepada Sophia. Dan dia berkata kalau itu adalah kendaraan mereka untuk kabur. Lincoln meminta Sophia untuk memberitahu Whistler dengan apa yang dia lihat. Berada di hadapan Sona, Lincoln mengatakan mereka akan bertemu Michael dan Whistler besok. Sucre yang sedang menunggu bis didatangi kembali oleh Gusto. Gusto pun langsung memberinya $5.000. Namun Gusto meminta Sucre menyelundupkan lagi barangnya. Sucre yang ketakutan mau tidak mau menerima lagi penawaran tersebut. Michael berkata pada Mahon, dia harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Yang pertama, sel baru yang berada di selatan penjara ini. Namun di tengah pembicaraannya, pria baru itu menunjuk Whistler dan berkata kalau dia mengenalinya. Pria itu menyebutnya sebagai McFadden. Terlebih dari itu, dia melihat Whistler bersama duta besar. Sontak itu membuat Michael dan Mahon curiga pada Whistler. Lalu Mahon menjelaskan apa yang dia lihat sebelumnya. Jadi Mahon berpikir penjaga yang selalu mengawasinya adalah pecandu kopi. Dan Michael mendapatkan maksud dari Mahon. We gotta move. Untuk itu, film berlanjut ke episode 6. Diawali dengan Sammy yang meminta cincin salah seorang tahanan. Cincin itu ditawarkan ke Lechero, namun Sammy dibiarkan memilikinya. Si remaja yang bermain-main dengan bolanya tidak sengaja menumpahkan tempat sampah dan mengenai Lechero. Namun Lechero tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh anak buahnya untuk pergi. Ternyata Lechero menemukan sesuatu di tempat sampah. Michael menemui pria baru itu yang bernama Tig. Tig menjelaskan yang dimaksud duta besar itu adalah nama hotel karena dia yakin Whistler pernah bekerja di sana selama beberapa bulan. Namun Tig tidak yakin karena dia sering mabok dan itu juga yang menyebabkan dirinya di penjara. Kemudian datang Whistler yang mengingatkan Michael tentang pelariannya. Karena pagarnya baru disemprot sekali, dia membutuhkan cara agar Sucre kembali ke sana. Mahon berpikir untuk membunuh seseorang lagi agar Sucre kembali. Maka dari itu, Michael membutuhkan tangga untuk melewati pagarnya.
Kemudian, Mahon memancing Whistler tentang apa yang dikatakan oleh Tig. Yang menjadi masalah, Mahon mencurigai Whistler karena Tig memandanginya setiap waktu. Lalu, Bellick kembali mengajak Tig untuk berteman, namun Tig malah menganggapnya sebagai homering. Itu membuat Bellick ditertawakan oleh tahanan lain. Michael berbicara kepada Lincoln kalau dia butuh bantuannya untuk mengurus satu penjaga lagi yang kecanduan kopi. Jadi rencananya, Lincoln disuruh membuntuti penjaga itu dan memasukkan obat ke dalam kopinya. Sehingga penjaga itu akan pingsan ketika kembali berjaga. Lalu, Michael menegaskan bahwa pelarian mereka akan dilakukan pukul 3 sore, sedangkan perusahaan mengetahui pelarian mereka dilakukan pukul 9 malam. Dan Michael meminta Lincoln untuk mengawasi tempat pertukaran agar memastikan Sarah dan LJ berada di sana. Sebelum pergi, Michael kembali menanyakan foto terbaru LJ dan Sarah. Lincoln masih belum memberitahu kabar kematian Sarah. Michael bersikeras meminta foto terbaru mereka karena itulah alasan dirinya melakukan ini. Bahkan Michael membuat pilihan jika pada pukul 2 Michael belum menerima fotonya, dia tidak akan kabur. Tentu saja itu membuat Lincoln semakin cemas. Berpindah ke Susan yang memberi makan LJ. Di sini, Susan bercerita tentang masa lalunya saat bertugas di Mosul. Di sana, dia disandra. Suatu hari, Susan mendengar suara helikopter Amerika semakin mendekat. Dalam kondisi tangan terikat, dia pun berlari. Dia tidak menduga jika itu adalah misi penyelamatan, sehingga penyandera Susan mendengar suara helikopter itu. Bahkan, Susan juga tidak menduga kalau itu adalah pertukaran sandera. Jadi, aksinya dianggap sebagai serangan. Susan pun tertangkap kembali, dan 3 minggu berikutnya Susan diperkaos oleh para penyandera. Setelah menceritakan kisahnya, Susan memperjelas LJ yang akan ditukarkan dengan Whistler. Di penjara, Sammy menyuruh T-Bag untuk mengambilkan air untuknya. Namun T-Bag menolak dan meremehkannya. Alhasil, Sammy berniat menantangnya berduel. Beruntung, Lechero keburu datang dan menyuruh Sammy dan yang lain untuk pergi. Lechero memarahi T-Bag karena belum mendapatkan informasi tentang orang yang mengkhianatinya. Beralih ke Lincoln bersama Sophia dan Sucre yang akan pergi ke toko langganan si penjaga membeli kopi. Sebelum itu, Lincoln menghubungi Susan karena membutuhkan sesuatu. Di sel tahanan lain, Michael mencari cara untuk kabur. Tak diduga, itu adalah sel milik anak buah Lechero. Lalu si gondrong meminta cerutu yang diberikan Gusto untuk Sammy. Dan Michael berhasil keluar dari selnya. Beralih ke Mahon yang dikunjungi oleh Leng. Tujuan Leng ke sini untuk mengeluarkan Mahon. Lebih dari itu, Leng bisa memindahkan Mahon ke penjara Skaum dalam 48 jam. Itu adalah penjara dengan tingkat keamanan yang rendah. Dan Leng telah mempertimbangkan kasus Mahon dengan kepala FBI. Hasilnya, Mahon bisa mendapat hukuman 8 tahun penjara. Mahon mengatakan dia tidak bisa menjalani hukuman selama 8 tahun. Padahal itu sudah dikurangi karena di sana Mahon akan menjalani hukuman selama 10 tahun. Leng mengatakan jika Mahon tidak menerima kesepakatan ini, maka dirinya akan dipenjara seumur hidup. Akan tetapi, Mahon hanya menghargai usahanya dan kembali masuk ke penjara. Whistler menitipkan secari kertas untuk diberikan kepada Sophia jika dirinya tidak selamat. Michael memutuskan akan kabur melalui sel anak buah Lechero. Tiba-tiba orang-orang berlari ke lapangan. Ternyata Tig ditemukan tewas. Di sini timbul pertanyaan, siapakah pembunuh Tig? Lechero sangat emosi karena seseorang sudah melanggar aturan. Orang yang pertama diinterogasi yaitu si remaja. Karena mayat Tig ditemukan di depan tangga di hadapan tempat remaja bermain basket. Hingga akhirnya si remaja mengatakan seseorang yang dia lihat menaiki tangga. Di sisi lain, Michael menyangka Mahon yang membunuh Tig karena sebelumnya dia merencanakan tentang seseorang yang harus dibunuh. Tak lama, datanglah Sammy yang menyeret Whistler. Itu artinya si remaja melihat Whistler di tangga. I didn't do anything. Listen to him, he's innocent. Michael mengatakan luka yang dialami Tig seperti yang dilakukan oleh orang profesional.
Secara tidak langsung, Michael menuduh Mahon pelakunya. Sebetulnya, Michael khawatir jika Whistler bersalah karena waktu pelariannya sebentar lagi. Di satu sisi, Mahon bersikeras akan kabur seorang diri. Saat Whistler diinterogasi, T-Bag mengambil cincin milik Sammy. Whistler menduga kalau keputusan Lechero terpengaruh oleh wali kota. Lechero pun menjelaskan, saat umurnya 13 tahun, ibu Lechero bekerja menjadi pelayan orang kaya. Hingga suatu hari, ibunya hanya berdua bersama orang kaya itu. Dan terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Namun karena pria itu kaya, dia pun menggunakan uang dalam proses hukumnya. Hingga akhirnya, Lechero menyamar menjadi tukang susu untuk memasuki rumah orang kaya itu. Dan dia pun menegakkan keadilan padanya. Cerita itu hanya sekedar membuktikan pada Whistler bahwa dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Whistler pun membahas aturan yang berlaku, dan Lechero memutuskan memberi banyak waktu sebelum muncul bukti lain. Namun Whistler harus tetap di ruangannya. Di samping itu, Michael menuduh Bellick sebagai pelaku pembunuh Tig. Namun seperti yang kita tahu, selama ini Bellick belum pernah membunuh seseorang. Bahkan untuk membunuh dirinya saja dia tidak bisa. Dan Sammy kembali menantang T-Bag untuk berduel sampai mati. Di luar penjara, Lincoln menemui Susan untuk mendapatkan cairan yang akan membuat penjaga itu pingsan dalam sejam. Di sini, Lincoln meminta foto Sarah lagi kepada Susan. Susan pun paham kalau Lincoln belum memberitahu Michael tentang kematian Sarah. Setelah itu, Susan memberikan kertas yang berisi lokasi pertukaran pada pukul 9 malam. Kemudian, Lincoln sudah mencampurkan cairan itu dengan kopinya. Dia pun sengaja menabrak penjaga itu untuk memberikan kopi yang sudah dia racik. Namun si ibu pedagang kopi terlalu baik, sehingga dia memberikan kopi yang baru. Maka dari itu, giliran Sophia yang beraksi. Si penjaga yang genit mengajak Sophia satu mobil karena Sophia berpura-pura akan menuju Sona. T-Bag menawarkan Michael untuk mengkambing hitamkan Sammy dengan cincin yang dia ambil. Jika Michael ingin menyelamatkan nyawa temannya, maka seseorang harus kehilangan nyawa. Michael mendatangi tangga tempat Tig tewas. Apakah dia akan menyimpan cincin itu? Lanjut. Lechero menanyakan masalah apa yang menimpa Whistler dan Tig. Whistler berkata kalau Tig mencampuri urusannya. Namun Whistler tetap berdalih karena ini penjara, siapapun bisa menuduh dirinya sebagai pembunuh. Berpindah ke Sophia, petugas yang menjadi target itu berniat untuk mencelepotnya. Lincoln yang mengawasi dari seberang membawa pistol karena melihat Sophia dalam kondisi terancam. Sophia ternyata mengaku sebagai salah satu gadis Lechero yang membuat sipir itu mengurungkan niatnya. Di sini Lincoln membuat kesalahan yang fatal karena dia keceplosan akan membius penjaga itu sekarang. Padahal sebelumnya Susan sudah bilang obat bius itu bekerja dalam 1 jam. Kembali ke penjara, ternyata Michael tidak menyimpan cincin itu. Lalu tidak sengaja Michael melihat ada pisau yang berlumuran darah di sel Mahon. Michael mengatakan pada Mahon kalau dia akan ditukarkan dengan Whistler. Susan yang merasa sudah ditipu oleh Lincoln, dia akan mengeksekusi LJ. Namun Lincoln keburu meneleponnya untuk meminta maaf. Terlebih dari itu, Lincoln terpaksa mengatakan yang sebenarnya kalau Michael akan kabur pukul 3 sore. Namun Susan merasa bukan hanya itu, dia mencium adanya rencana lain untuk penyelamatan LJ. Ada-ada saja kau, Ling. Mahon sekarang dikunjungi oleh Lang dan Richard. Richard mengatakan kalau dia sudah mengurangi masa hukumannya menjadi 4 tahun. Dan setelah jaksa khusus selesai mengurusnya, Mahon bisa pergi. Mahon baru mengetahui adanya jaksa khusus yang akan mendengarkan kisahnya. Di satu sisi, Mahon berpikir bahwa ini adalah cara untuk menghindar dari Lechero. Karena sekarang Michael memberikan bukti pisaunya kepada Lechero. Michael sangat terkejut karena Mahon berjalan keluar penjara. Lechero pun hilang kesabaran hingga akhirnya dia melakukan ini. You
You know Whistler didn't do this. He just said he found the shank in my own cell. You're making a mistake. This is murder. You know it and I know it. At least I don't. Ternyata dia malah membunuh si Gondrong. Alasannya, Lechero menemukan sisa cerutu yang biasa Augusto berikan kepadanya sebagai upeti. Dalam keadaan sekarat, si Gondrong menyadari bahwa Sammy memfitnahnya. Karena hal itu, Michael dan Whistler pun dibebaskan. Di sisi lain, Sucre kembali menyemprotkan cairannya agar pagarnya meleleh, dan penjaga yang menjadi target meminum kopinya. Tak lama kemudian, Susan datang untuk memberikan foto Sarah. Namun foto itu tidak ada perubahan dari yang pertama. Lincoln mencoba protes, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, di balik mayat si Gondrong, Sammy berkata bahwa dia berada di pihak Lechero. Di saat waktu kunjungan tiba, Lincoln membuat Michael ngedon, karena perusahaan mengetahui pelariannya dilakukan pukul 3 sore. Lebih ngedon lagi ketika Lincoln tidak bisa memberikan foto Sarah. Lebih-lebih ngedon parah ketika Michael mengetahui kalau Sarah sudah tewas. Michael, we gotta do this. Michael, we gotta do this! Kemudian, Michael memberitahu Whistler kalau Sarah sudah meninggal. Setelah itu, Michael menyalahkan ini semua karena Whistler. Hingga akhirnya, ceker ayam adalah jawaban untuk mereka berdua. Just think about what you're doing. I have. Siapakah yang akan tewas dalam duel itu? Dan bagaimana nasib LJ jika itu terjadi? Film berlanjut ke episode 7.